Perkenalkan, nama saya Lena Khalista Zulfikar, asal sekolah UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Campur aduk? Iya, tapi yang pasti saya senang karena akhirnya Lea bisa melewati apa yang menjadi kekhawatiran kami, bahwa yang kami lihat Lea sebenarnya sepertinya tidak punya bakat dalam hal-hal yang seperti, tapi ternyata dia mampu melewati semua itu dan bisa masuk tiga besar. Tentu saya selaku orang tua bersama ibunya sangat senang dan bahagia dan bersyukur sekali. Liana itu alhamdulillah ketika diajari memang Liana itu cepat paham, apalagi ketika diajari ayat-ayatnya, tajwidnya, alhamdulillah cepat menerima. Harapan kami buat Liana itu semoga dia bisa mendapat juara. Di samping yang mendapat juara juga bisa mendapat pengalaman yang luar biasa, karena sudah bisa masuk ke tahap tiga besar itu sudah hal yang luar biasa buat Liana. Dan sudah bisa mendapat pengalaman bisa tampil live langsung di depan TV. Jangan lupa teman-teman, saksikan penampilan saya dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar hanya di LTTV Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Khalista Zulfikar, asal sekolah UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu dan pemirsa Lembang TV yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Menyelami Makna Idul Fitri. Menurut sebagian ulama, kata Id berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan fitri bisa berarti suci berdasarkan dari akar kata fatoro yafkiru. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan makna Idul Fitri adalah kembalinya seseorang kepada keadaan suci. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang kita sucikan? Yang pertama adalah mensucikan kotornya jiwa akibat hawa nafsu yang sering kita perturutkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Jadi orang yang selalu mengotori jiwanya itu adalah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Di antaranya berupa rasa malas beribadah dan larut dalam perbuatan yang sia-sia. Sebagai contoh, sebagian pelajar karena keasikan main game hingga belajar yang merupakan kewajiban seorang siswa diabaikan. Bukan hanya belajar,
Waktu sholat pun kadang terlewatkan hanya karena memperturutkan hawa nafsu untuk bermain game. Dan tidak hanya itu, bahkan banyak dari perintah orang tua yang sering kita abaikan. Ini adalah suatu hal yang sungguh merusak dan mengotori jiwa. Atau jangan-jangan kita tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, namun sudah berada dalam tahap melampaui batas, yakni mempertuhankan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apa kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkannya dalam kesesatan. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang disindir oleh ayat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan pemirsa Lembang TV yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang perlu kita sucikan adalah mensucikan diri atau membersihkan diri dari dosa yang telah kita perbuat dengan cara mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa maghfirah atau ampunan. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mensucikan jiwa dan membersihkan diri dari dosa? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, adakah suatu ibadah yang dapat mensucikan keduanya sekaligus? Ada Bapak Ibu sekalian, yakni dengan jalan berpuasa. Jadi puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini bukan cuma menahan lapar dan dahaga di siang hari, tapi juga melatih diri mengendalikan hawa nafsu agar tidak larut dalam perbuatan yang sia-sia. Dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran. Dengan harapan kebiasaan ini akan terbawa keluar setelah kita melewati bulan suci Ramadan, sehingga kesucian jiwa dapat kita raih dan terjaga dengan baik. Lalu bagaimana puasa kita dapat mendatangkan ampunan sehingga dosa-dosa kita sebagai orang yang berpuasa dapat terhapuskan? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sementara di ayat berikut dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Jadi dalam ayat tersebut jelas sekali informasinya bahwa ampunan disediakan bagi orang yang bertakwa. Tidak ada satupun yang memiliki wewenang dan otoritas untuk memberikan ampunan atas dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, dengan diri kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, lantas ajal datang menjemput sebelum mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Maka kita berharap dengan menjalankan ibadah puasa, kita dapat kembali kepada kesucian jiwa serta suci dari dosa dan kesalahan. Semoga kita semua mampu mengembalikan dan menjaga fitrah kita, menjaga jiwa-jiwa kita agar tetap suci dan bersih, serta tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Jika diawali dengan basmalah, maka akhiri pula dengan hamdalah.
saatnya menyambut hari yang fitrah. Mohon dimaafkan segala salah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari peserta kedua kita ya Kak Dita, yang membawakan ceramah dengan judul Menyelami Makna Idul Fitri. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya harus mengakui bahwa memang kita harus mengangkat jempol penampilan hari ini ya. Nak Lea, hari ini penampilannya begitu tenang, ya. Kemudian cara menyampaikannya juga lancar betul. Ini mirip di jalan tol ini, tanpa hambatan. Iya. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa ternyata memang di penampilan pertama, penampilan di pekan kemarin dengan penampilan hari ini, kalau pekan lalu itu ketika suaranya itu di atas sudah meninggi, itu biasanya datar di atas tinggi terus. Nah, sekarang ini bisa, ya, kayak jedahnya, temponya itu bagus, iramanya itu bisa diatur ya, turun naiknya itu bagus sekali. Lagi-lagi saya juga katakan bahwa isi ceramahnya juga cukup. Saya tidak ingin mengatakan yang perfect ya, karena yang perfect itu saya kira tidak ada yang perfect. Tetapi mungkin kalau saya katakan lengkap, ini lengkap ya, mengemukakan masalahnya, kemudian setelah ada masalah tidak membiarkan masalah itu pergi begitu saja, tetapi ada solusi yang ditawarkan. Kemudian setelah ada solusi, supaya lebih memahami lagi, ada contoh yang diberikan. Nah, setelah ada contoh, lalu kemudian cara menjelaskannya juga baik, karena bisa jadi ada sesuatu yang baik yang ingin disampaikan, tetapi cara menyampaikannya kurang baik, justru kadangkala pesan yang ingin disampaikan itu menjadi bias. Nah, itu tadi bagus. Dan ada beberapa dalil yang disampaikan tadi, dihafal baik, makhrajul hurufnya juga baik. Kita juga perlu acungkan jempol kepada guru mengajinya ini. Ya, terima kasih kepada guru mengajinya juga ya. Karena ini cukup bagus bacaan Qur'annya ya, terkait dengan makna Idul Fitri itu sendiri. Saya kira dari saya cukup sekian. Selamat, mudah-mudahan bisa menjadi juara hari ini. Amin. Assalamualaikum Lea. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sayang hari Baik. ini? Alhamdulillah. Nah, kita bisa lihat progresnya saya kira, dan saya tidak mengubah pendapat saya. Sepertinya saya melihat pertemuan kedua kayaknya kajian bersama Lea hari ini ya. Itu, dan saya bisa melihat bahwa dibandingkan dengan pekan lalu itu, pengendalian suaranya itu memang kelihatan jauh lebih baik dibanding yang kemarin. Jadi semakin sampai gitu pesannya. Yang kemarin saja itu sudah sampai luar biasa gitu ya ke kita, apalagi dengan pengendalian suaranya itu sudah lebih baik sekarang. Ya, kita merasa lebih menghayati, kita merasa lebih jelek gitu dengar nasihat-nasihatnya. Selamat, saya berharap siapapun yang nonton ini di rumah, teman-teman di rumah yang seusia Lea dan siapapun peserta yang menonton sekarang, saya berharap ada Lea-Lea yang lainnya di luar sana yang bisa sama-sama meneruskan pesan-pesan kebaikan untuk teman-temannya. Saya pikir itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Liana Khalistia Zulfikar. Khalista Zulfikar dipanggil Lea. Kelas berapa, Nak? 4. Oke, jadi tadi kelas 4, sekarang juga kelas 4 ya. Ya, lumayan saya kira tuh. Kelas 4 sudah bisa tampil dengan seprima seperti ini. Tadi Ustaz Saspo sudah mengatakan penampilannya tenang, mulus seperti di jalan tol. Tapi mulusnya jangan terlalu cepat, dan itu tidak terjadi pada hari ini. Mulus yang dimasukkan di sini lancar adalah ada iramanya, ada jedanya, ada intonasinya. Itu bagus sekali.
Terlalu lancar juga di jalan tol tidak bagus, tapi bukan berarti itu yang dialami oleh Lea, tidak. Dan saya setuju dengan Sasaspa dengan Kak Yanti bahwasanya dari segi intonasi rupanya luar biasa progresnya pada hari ini, bisa ditata sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah ceramah yang bisa dinikmati oleh setiap pendengarnya. Apalagi dari segi konten isi, setidaknya Lea mengutip 4 ayat ya. Ayat pertama bahkan 2 ayat ada di surat Asy-Syams, kemudian ada lagi di surat Al-Jasiyah. Itu surat Al-Jasiyah tadi saya kebetulan sering sekali membahas juga itu surat Al-Jasiyah. Kemudian ada Al-Baqarah, ada Ali Imran ayat 133. Itu sudah konten yang luar biasa ya, dari penampilan yang hanya sekitar 7-10 menit sempat mengutip 4 ayat. Ya, apalagi dengan contoh-contoh yang sangat up to date ya, perbuatan sia-sia. Ini luar biasa, kritikan ke dalam ya bagi seusia Lea. Di saat orang sibuk-sibuknya main game, akhirnya lupa akan salat. Dan ini contoh yang saya kira sangat kekinian, sangat cocok dengan dunia anak-anak. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya, terkadang juga bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak juga itu ada yang main game. Sehingga ada yang ditanya seorang anak, kamu nak cita-citamu apa ya? Dia bilang, saya ingin menjadi HP ibu bapak. Mengapa? Karena kalau kita jadi HP, bunyi sedikit pastilah terkejut ibu dan bapak kita. Sementara kalau tidak jadi HP, biasanya sudah lapar, orang tua belum beranjak untuk mengambilkan makan. Iya, ada ayat yang sangat menarik barangkali di surat Al-Jasiyah ya, surat Al-Jasiyah. Afara'aita manittahaza ilahahu khawah. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini kalau dibahas ini siapa itu Tuhan, luar biasa itu. Apalagi nanti Nak Lea menambahkan dengan ada ayat yang hampir sama dengan itu di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 43. Ara'aita manittakhaza ilahahu khawahu. Jadi hampir senada dengan itu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Intinya di situ adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau nanti Ananda Lea pernah membaca ada sebuah kuliah tauhid yang ditulis oleh Imaduddin Abdul Rahim, di situ membahas apa itu Tuhan. Ialah sesuatu yang menguasai kita lalu kita ikut dengan sesuatu itu. Sehingga kalau misalnya Tuhan itu boleh Tuhan hawa nafsu, boleh bapaknya menjadi Tuhan, boleh ibunya menjadi Tuhan, boleh menjadi temannya itu Tuhannya. Maka saya kira ini materi ini luar biasa bagusnya, dan mudah-mudahan saya kira dengan contoh-contoh seperti ini bahwasanya ketika kita selalu menyebut bahwasanya jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, kita mulai dari diri kita sendiri, tidak boleh hawa nafsu itu kita jadikan Tuhan. Siapa itu yang hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tidak memperhitungkan kalau dia ngomong, tidak memperhitungkan apakah orang tersinggung atau tidak. Mengapa? Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan, dan kita jangan begitu. Dan saya kira ini sudah khutbah hari raya yang luar biasa ini ya. Jadi saya juga lihat ini, boleh saya mengutip ini sebagian nanti kalau saya menjadi pengkhutbah nantinya. Ya, mungkin cukup panjang, jadi saya akan akhiri Lea dengan sambutan namamu yang saya sudah telanjur buat sebuah puisi akrostik. Ini yang paling agak lama tadi saya buat karena rupanya namamu 3 kata. Jadi tapi tinggal 2 kata terakhir, kata kedua dan kata ketiga yang saya sambung. Jadi mulai dari Khalista Zulfikar ya. Jadi Liana Khalista Zulfikar. Jadi Khalista Zulfikar saja saya sambung. Khawatirlah jika ragamu dikuasai oleh nafsumu. Jadi akan berakibat fatal dalam setiap langkahmu. Lembutkan setiap lisan dan tulisanmu. Yakinlah bahwa hawa nafsu bukan Tuhanmu. Sadarilah sejak dini tempat berpijakmu. Tanyakan setiap langkah pada hati nuranimu akan hakikat hidup di dunia. Dengarkan nasihat ayah bundamu. Zat yang maha agung itu adalah Allah. Uhwajaninlah dengan erat. Labuhkan hatimu di 2/3 malam. Pasai untuk menjaga kesucian hati. Ibadah khusus untuk menempa jati diri. Quran saat itu harus dibaca dengan tartil. Air mata biarkanlah membasahi pipi. Rebutlah Lailatul Qadar menjelang Idul Fitri. Semoga Anda menjadi pemenang, dan yang pasti adalah Anda akan menjadi pemenang apakah di 1, 2, dan 3. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, komentar yang luar biasa dari Dewan Juri untuk peserta kedua kita ya Kak Lita. Benar-benar penampilan yang luar biasa mengagumkan dengan progres yang luar biasa juga, karena apa yang menjadi masukan dari Dewan Juri benar-benar sudah diperbaiki sampai di tahap Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya, sisa kita memperkuat doa ya Dek, bagaimana posisi Adik Liana selanjutnya, apakah ada di juara 1, 2, atau 3. Ya, terima kasih atas komentar dari Dewan Juri. Langsung saja kita panggilkan peserta ketiga kita. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.